Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Dan kisah kali ini datang dari penulis Ridho Syahputra, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Dan kisah kali ini berjudul Makhluk Hijau di Waktu Maghrib. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Ini adalah kisah nyataku yang aku alami di tahun 2012 silam. Waktu itu aku masih kelas 2 SD. Ya, waktu itu masih bocah banget, walau sekarang juga masih bocah sih. Tapi kejadian itu selalu membekas di pikiranku. Mungkin menurut kalian ceritaku ini gak seram, tapi menurutku aku yang mengalaminya sendiri menjadi salah satu hal yang menyeramkan yang pernah terjadi di hidupku. Waktu itu hari sudah gelap, maghrib, beberapa saat sebelum azan maghrib tepatnya. Aku dan ibuku saat itu sedang di rumah, di ruang tamu sambil menunggu azan maghrib. Mungkin perlu kalian ketahui letak rumahku. Di samping kiri ada satu rumah tetangga, sedangkan di samping kanan dan belakang adalah hutan ilalang yang menjadi tempat jangkrik bernyanyi di malam hari. Bagian depan rumah ada tembok batu dari sebuah pabrik terbengkalai. Sedangkan di antara tembok itu dan rumahku ada jalan setapak kecil yang panjang dari hutan ke kanan rumahku, sampai rumah tetangga yang jaraknya 30 meter dari tempat tinggalku. Angin mulai berhembus di gelapnya maghrib waktu itu. Aku dan ibuku sedang berbincang di ruang tamu. Tiba-tiba mendengar suara anak kecil yang tertawa dari arah hutan ilalang di samping rumahku. Seketika aku menatap ibuku sambil bertanya, "Mak, suara apa itu?" Ucapku dalam bahasa Melayu yang kami gunakan sehari-hari. "Ah, palingan anak tetangga gitu," kata ibuku sambil menenangkanku. Perlahan suara itu hilang. Kami pun kembali berbincang dan menganggap perkataan ibuku itu tadi benar. Waktu azan maghrib semakin dekat, aku ingin bangkit dan bergegas mengambil air wudhu. Tapi siapa sangka, suara itu ternyata muncul kembali. Suara anak kecil yang tertawa seperti suara bayi yang tak ada beban hidup. Seketika bulu kuduku berdiri, aku memeluk ibuku dengan erat-erat. "Mak, suara apa tuh sebenarnya?" kataku panik. Ibuku menenangkanku kembali. "Tunggu, mak lihat dulu ke depan," kata makku dengan tenang. Seolah dia tidak mau aku melihat wajahnya panik dan membuatku semakin takut. Ibuku mengintip keluar dari celah pintu. Dan seketika aku juga ikut mengintip dan ternyata suara itu hilang lagi. Semula aku pikir itu memang anak tetangga, tapi sayangnya itu bukan anak tetangga. Di saat aku dan ibuku mengintip keluar, tiba-tiba lewat sesuatu. Awalnya sih kami kira itu kucing, tapi ternyata bukan. Setelah aku amati lagi dan akhirnya aku melihat sesosok makhluk kerdil seperti bocah yang tingginya di bawah lutut orang dewasa. Dengan tubuh berwarna hijau gelap, dia berjalan dengan sangat cepat. Aku refleks mundur ke belakang dan ibuku langsung membuka pintu dengan cepat. Tapi sayangnya makhluk itu sudah tidak kelihatan lagi. Dia hilang seketika. Bagaimana mungkin ada bocah berwarna hijau berlari di waktu maghrib dari arah hutan? Dan yang membuat aku bingung, lari sampai ujung jalan setapak? Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia lari secepat itu. Sebelum ibuku yang dengan cepat membuka pintu. Mustahil dilakukan manusia dengan jalan setapak yang panjangnya hanya 30 meter. Itulah tadi sebuah pengalaman horor yang dialami penulis di saat maghrib. Entah makhluk apa itu sebenarnya, Allahu a'lam bishawab. Yang pasti kita harus lebih berhati-hati bila keluar di waktu maghrib. Kita juga harus percaya bahwa di dunia ini kita tidaklah hidup sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam Kembang Setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.